Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ahmad Data. Kali ini kita akan ngebahas 10, membahas soal fisika kelas 10, persiapan PAS semester ganjil. Baik, langsung saja kita ke soal uraian nomor 1. Sutas kawat tembaga diukur panjangnya menggunakan meteran, yaitu 10,1 meter. Jika kemudian ujung kawat disambungkan kawat lagi sebesar 2,7 meter, hitunglah total panjang kawat tersebut berdasarkan aturan angka penting. Jadi ini adalah materi angka penting. Nah, di sini karena disambung berarti ini adalah penjumlahan, gitu ya. Nah, baik, cara menyelesaikannya adalah sama saja dengan matematis biasa. Jadi kita akan jumlahkan 10,1 meter ditambah dengan 2,7 meter, gitu ya. Karena di sini angka pentingnya perlu, kita harus tandai satu-satu. 10,1 berarti satunya adalah angka taksiran. Kita tandai dengan garis bawah. Kemudian 2,7 ini berarti angka taksirannya adalah 7. Kita jumlahkan saja seperti biasa. 1 tambah 7, 8. Karena ini adalah taksiran, kita garis supaya lebih mudah. Kemudian koma, 0 tambah 2, 2. Kemudian 1 turun jadi 12,8. Nah, ini belum selesai. Aturannya menurut angka penting, hasil dari penjumlahan angka penting itu hasilnya adalah satu angka taksiran. Kebetulan di sini sudah satu angka taksiran. Jadi jawabannya adalah 12,8 meter. Itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Seorang atlet lari cepat di kelas, gitu ya, berlatih teratur dengan berlari ke arah selatan sejauh 80 meter. Berarti kita harus gambar dulu arah mata angin, gitu ya, supaya lebih mudah. Nah, supaya kita mengingatkan. Oke, masih kita ingat kalau ke atas utara, timur, selatan, gitu ya, barat. Oke, tinggal kita gambar saja. Menurut soal yang latihan tadi itu pertama berlari kemana? Ke arah selatan sejauh 80 meter. Nah, kalau kita gambarkan di sini. Misal ini adalah 80 meter. Kenapa ke bawah? Karena selatan digambarkan ke bawah di sini ya. Ikut gambar yang arah mata angin. Kemudian berbelok ke arah barat. Kemana belok? Barat. Barat kalau digambar kita ke kiri, gitu ya. Sejauh 20 meter. Kemudian berbelok lagi ke utara. Berarti utara kemana? Ke atas ya. Sejauh 50. Ya. Nah, boleh gambarnya diper bagus, gitu ya, supaya tidak asimetris, gitu ya. 80 lebih panjang lah. Kira-kira gitu. Kemudian dilanjut lagi ke timur. Timur kemana? Ke kanan ya. Sejauh 50 meter. Berarti gitu ya. Ini berapa? Sejauh 60 meter. 60 meter. Berarti kalau sini sudah ada 20, berarti ini sisanya adalah 40, gitu ya. Kemudian ke atasnya tadi 80, kemudian naik ke bawah 80, naik lagi 50, berarti sisanya 30. Maka perpindahan itu adalah dari titik akhir ke titik awal. Nah, jadi ini yang akan kita cari karena bentuknya ini segitiga siku-siku, berarti kita berlaku hukum Pitagoras, gitu ya. Perpindahannya berarti sama dengan akar 30 kuadrat ditambah akar 40 kuadrat. Dari 30 kuadrat 900 tambah 40 kuadrat 1600. Kita jumlahkan. 900 ditambah 1600 jawabannya adalah 2500. Akar dari 2500 adalah 50 meter. Jadi jawabannya adalah 50 meter. Kalau ditanya arah berarti arahnya kemana? Ini ke pinggir, gitu ya, kalau digambar di sini. Arahnya ke sini berarti barat laut, utara timur laut, timur. Oh, ternyata tenggara ya. Kalau arahnya, kalau mau ditanya arah berarti jawabannya arahnya adalah ke tenggara ya. Tenggara. Oke, itu nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Sebuah bola ditendang lurus ke atas oleh Hazard, gitu ya, dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Jika diketahui G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat,
hitunglah prediksi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Berarti ini konsepnya adalah konsep GLBB gitu ya. Persamaannya ada 3, tapi kita akan masukkan saja dulu mana yang sesuai. Diketahui kecepatan awal ya, namanya V0, 2m per s, kemudian gravitasinya adalah 10 m per s kuadrat. Yang ditanya adalah berapakah waktu ke puncak TP gitu ya. Nah, berarti kita bisa gambar dulu atau hazard ya, nendang bola ke atas, shoot gitu ya. Ini kecepatan awalnya adalah 2m per s. Nah, oke. Nah, karena ditanyanya mencapai puncak, berarti di titik akhir berapa kecepatannya? Pasti PT-nya adalah 0 gitu ya. Berarti tinggal kita jawab. Nah, jawab pakai persamaan yang mudah. PT sama dengan V0 plus AT gitu ya. Ini. Nah, karena PT-nya, oke kita masuk dulu. PT sama dengan V0-nya masih tetap, karena A-nya karena ditendang ke atas, dia melawan gravitasi, berarti A-nya itu sama dengan min gravitasi, maka jadi min GT. Maka kalau kita operasikan gitu ya, oke kita masukkan PT-nya adalah 0 sama dengan V0-nya adalah 2 dikurangi G-nya 10 dikali T-nya adalah yang dicari gitu ya. Berarti kalau saya tulis ulang berarti 10 T sama dengan 2. Dari mana? Dari sini. Min 10 T pindah ke sini ya, tambah 0, 10 T sama dengan 2. Berarti T-nya adalah 2 per 10 atau 0,2 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkannya adalah 0,2 sekon. Oke, itu nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Buah mangga jatuh bebas dari ketinggian 15 meter jika G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Buatlah prediksi waktu yang dibutuhkan. Maaf, mangga ya. Mangga untuk jatuh ke tanah. Oke, berarti ini konsepnya tetap GLBB. Kemudian ini karena ada gerak jatuh bebas ya, atau GJB lebih tepatnya. Oke, kita gambar dulu lah supaya lebih mudah. Ada mangga jatuh 15 meter dengan gravitasinya adalah 10 m per s. Berapakah waktu yang dibutuhkan sampai ke bawah gitu ya. Oke, kita selesaikan. Mau ditulis diketahui lebih bagus. Diketahui ketinggiannya adalah H 15 meter, kemudian gravitasinya adalah 10 m per s kuadrat. Oke, kita tinggal selesaikan ke sini. Berarti yang ditanya dulu, ditanyanya adalah berapa waktu, berarti T. Nah, dari GLBB persamaan mana yang paling mudah kita selesaikan? Untuk nomor 4 kita bisa cari menggunakan persamaan jarak gitu ya, dimana P0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ini yang paling mudah sebenarnya. Oke, P0 nya berapa? Karena di sini ditulis jatuh bebas, berarti kecepatan awalnya pasti 0 tanpa lemparan gitu ya. Kalau kita masukkan, karena S sekarang berubah, asalnya jarak, karena di sini adalah jatuh jadi ketinggian gitu ya, jadi H. P0 nya kan sudah jelas 0, berarti akan sama dengan setengah. A nya itu akan sama dengan nilai gravitasinya, karena arahnya sama berarti tetap positif, jadi G kali T kuadrat gitu ya. Kalau kita mau masukkan juga bisa langsung. H nya berapa? 15 setengah kali 10 kali T kuadrat. Kita operasikan 15 setengah kali 10, 5 ya, T kuadrat. Maka kalau kita tulis ulang, 5T kuadrat sama dengan 15. Boleh ya, kita hanya pindah ruas saja. Jadi T kuadratnya sama dengan 15 bagi berapa? Pindah ruas bagi 5 gitu ya. Berarti T kuadrat sama dengan 15 bagi 5 berapa? 3. Berarti T-nya adalah akar 3 sekon. Jadi jawabannya akar 3 sekon, nomor 4. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 5. Oke, nomor 5, nomor terakhir ya. Sini ada salah lagi. Nomor 5, nomor terakhir. Sebuah bom dijatuhkan lurus ke bawah menuju sasaran. Oke, kalau saya buat pesawat gitu ya, menjatuhkan bom
bawah dengan kecepatan awal. Ternyata ada kecepatan awalnya 10 dilempar gitu ya. Nah, kemudian dia perlu waktu 20 sekon untuk ke bawah. Berarti diketahui kalau mau ditulis lagi P0 nya adalah 10 M per S, kemudian T nya 20 sekon. Oh ya, G nya biasa ya 10 karena tidak diketahui, ms kuadrat. Yang ditanya berapakah? Oh, prediksilah ketinggian, berarti H-nya berapa gitu ya. Oke, kita selesaikan. Untuk mencari H sama seperti yang tadi, berarti S gitu ya. Kata kuncinya adalah P0 kali T ditambah setengah T kuadrat kan gitu ya. Ini kuncinya. Nah, kebetulan di sini sudah disebutkan kan masing-masing. S-nya kita rubah karena ketinggian menjadi H P0 T, karena dia arahnya ke bawah berarti percepatannya sama dengan gravitasi, arahnya sama berarti tetap positif, setengah GT kuadrat. Oke, kita selesaikan. P0 nya berapa? 10. T nya berapa? 20 ditambah setengah, G nya berapa? 10. T nya 20 kuadrat. Kita selesaikan. 10 kali 20 200 ditambah setengah kali 10 5 gitu ya. Kemudian 20 kuadrat adalah 400. Tinggal selesaikan. 200, hati-hati kali dulu gitu ya. 5 kali 400 2000. Maka 2000 tambah 200 2200, satuannya meter. Oke. Itulah dari nomor 1 sampai 5. Mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan gitu ya. Jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.